namanya? Jumpa lagi nih sama gue yang kebetulan kembali mengikuti trip, dan hari ini lagi connecting di Incheon. Nah, mau cerita sedikit aja nih. Rencana kita berempat untuk berjalan 24 jam yang lalu, tepatnya sekarang jam 8 itu kita berempat untuk berangkat ke Atlanta. Tapi salah satu temannya kita itu si Buset lagi nelfon. Dia itu sakit, jadi kan memang seminggu sebelumnya kan udah dari US, dan pas balik ternyata dia sakit kena COVID, jadi positif. Nah, keluar dan negatif, cuma pertimbangan juga dia capek dan sebagainya, dia nggak jadi berangkat. Yang kedua temannya kita nih, Dian, yang harus tadi malam juga bisa berangkat, tapi nggak berangkat, dia kan tiket standby ya. Jadi kayak konfirmasi kalau misalnya ada seat yang kosong, baru dia bisa naik. Tadi malam no off no. Jadi airline TG itu no off, jadi semua penumpang itu dipindah ke KAI tadi malam. Akhirnya kita penuh, full, bener-bener full pesawatnya. Sejam lagi paling kita muterin Incheon. Dalam ini nggak lihat Incheon. BTW, gue pernah ke Incheon loh sama bini waktu dulu, pas 1 bulan madu kita ke Incheon. Waktu itu ada videonya, lihat di. Ada apa aja sih di Incheon? Nyari jawaban yang pas tentu aja ke Layar Information ya, karena gue juga udah lama nggak kesini. BTW, ini karakter apa ya? Kalau tahu bukan, lain juga bukan. Yang jelas, areanya itu sangat kids friendly, terutama untuk mereka keluarga yang nunggu penerbangan selanjutnya. Apalagi teknologinya. Gue inget Korea kenceng banget internetnya. Kayaknya di sini udah 10G kali selulernya mereka. Oh iya, arsitek Langit Incheon bagus ya. Demen deh lihat yang kayak begini. At the end of the day, hanya Vega yang beli pastry di toko bakery ujung terminal. Di sini pun ada namanya Airporter. Hati-hati ketemu Voldemort. Ini robot bantuin bawain barang ke gate tujuan. Dan simpel banget pengoperasiannya. Hanya cukup scan boarding pass dan nanti jalan sendiri nih. Sempat kepikiran juga kenapa ya orang sebanyak ini nggak ada yang mau pakai nih robot. Padahal kan ngebantu sekali. Ternyata tiba nih robot, error dong. Sensor kali ya masalah utamanya. Langsung terjawab kenapa orang sini nggak mau pakai ini. Karena langsung error. Akhirnya back to basic, dorong kembali pakai troli yang ada stiker Coney Line. Lalu tiba orang rame kumpul dan keluarin HP. Wah, apakah gua untuk pertama kalinya akan merasakan langsung flash mob di Bandara Incheon? Ceritanya kan kita lagi lewat ya, mau ke boarding gate. Tiba-tiba ada yang mau penuh orang, kirain Perdana Menterinya, tapi ternyata artis kayaknya. Penerbangan lanjutan dari Seoul ke Atlanta akan menggunakan Boeing 747 The Queen of Skies. Wadaw, ini pertama kalinya gue on board di pesawat 2 tingkat. Dulu Garuda Indonesia itu pernah punya pesawat 747 ini, tapi karena rutenya adalah rute umrah atau haji, jadi nggak pernah dapat kesempatan untuk nyoba terbang. Sampai pesawatnya tidak lagi digunakan oleh Garuda Indonesia dan diganti dengan si Boeing 777. Mata agak berkaca-kaca sih. One of my bucket list bisa terwujud di pagi hari ini. Alhamdulillah. Gue duduk di kelas ekonomi bagian ekor dengan ritual pertama adalah mencari informasi apa aja sih yang ada di penerbangan Korean Air ini. Terus ada pengumuman yang menurut gue kayak lagi nonton drakor. Denger deh. 갖고 계신 짐은 앞좌석 아래나 선반 속에 보관해 주시기 바랍니다. We'll be departing shortly. Dan announcement di saat awal-awal terbang ini banyak banget. Nih, lihat deh, announcement lagi. Karena kayak anggota SkyTeam, mas penerbangannya tetap bisa masuk akun Garuda Mas gua. Nah, ini kalau gua lihat plan flight rutenya itu ternyata gua baru tahu. Penerbangan ini bukan motong Samudra Pasifik, tapi lewat atas alias melintas Rusia langsung Amerika. Tuh kan, announcement lagi. Gue terbangun karena kaki gue kram. Dan pas gue lihat di layar masih 6 jam 14 menit. Pas lagi snack time juga, yaitu roti isi yang kalau kita orang Indo, roti begini pastinya pakai saus saset. Dan box kotak gemes ini yang isinya tuh nasi goreng, bentuknya kayak onigiri. Nih penampakannya. Ada kebiasaan gue kalau lagi terbang yaitu ngeliat apa yang penumpang lain tonton. Salah satunya ini, acara kuliner yang reviewernya itu asal Hong Kong dan dia cerita tentang makanan yang bikin dia kangen saat meninggalkan Turki. Dan makanan ini harus dine in, kalau nggak salah ada keju dan terus minumnya susu. Lihat nih muka si bapak menghayati dine out banget ya. Jadi pengen visit. Semoga kedepannya bisa ke Turki. It's my dream mas.
Behold, we are on US airspace, approaching Atlanta in 4 jam lagi lah ya. Setelah landing, ini adalah momen pertama kalinya gue menginjakan kaki di negeri Paman Sam. Ini senyumnya semeringah banget karena for the first time in USA. Dan happy banget pas denger semua petugas airport berbahasa Inggris yang tentu aja bisa diajak komunikasi. Iyalah, kalau sebelumnya di Incheon kan gue cuma bisa ngomong Annyeonghaseyo, Isupaseo, Miso, Gumo. Jadi kita ini mau ke custom dulu menanti visa buat visanya. Ini lagi habis dari toilet dulu karena tadi lama banget tuh si penumpangnya, alias gue nggak dapet ke kamar mandi, jadi gue harus di sini dapet kamar mandinya. Habis minum, habis siap-siap juga, dan yuk kita harus lewatin dulu si visa yang artinya pengalaman dari beberapa kali traveling, kamera harus masuk ke dalam tas supaya tidak ada masalah. Masa dipanggil ke ruangan lagi kan? Yuk simpan dulu. Antrian imigrasi di Atlanta pagi hari ini nggak terlalu panjang, atau mungkin aja gue datang di waktu yang bukan peak hour-nya. Gue cuma ditanya hal-hal yang umum sih pas waktu di imigrasinya, dan ini penampakan setelah ambil bagasi dan melewati imigrasi yang tadi. Dan gue notice satu hal, yaitu tap water. Gue kan mau jalan, tapi si Vega lagi berantem sama pembantunya. Jadi pembantunya pas waktu kemarin pulangnya malam ngambek, padahal selama ini si Vega baikin sama pembantunya itu lagi komunikasi di telepon. Jadi kamu naik bis dulu ke hotel, bis ke terminal domestik buat ke hotel. Dengan gua pinjam habis dari tadi gimana gitu. Ini hotel tempat gue menginap selama beberapa hari di Atlanta. Tempatnya di airport juga. Kita coba lihat yuk fasilitas kamarnya ada apa aja. Hai. Kalau udah ketemu sama setrikaan nih ya, paling the best. Artinya gue bisa ada ceritanya nih dikasih beginian. Nah, ini area dalamnya. Jadi tempat tidur udah request yang double. Iyalah kalau misalnya twin nanti gue ngeglinding jatuh ya. Kan gak lucu juga gubrek di sini. Ada buat bangku sofanya juga, dan tampilan depannya itu ada balkon. Ini balkon ke arah parkiran. Tentu aja nih dikunci, nggak bisa dibuka, paten. Nggak tahu, mungkin ada ceritanya kali ya kenapa harus dikunci paten gini padahal bukan di tingkat yang tinggi. Nih udah official jadi meja buat gue buka laptop. Meja bisa tarik lagi. Wow, tada. Itulah cerita di pagi hari ini, dimana akhirnya gue bisa landing di Atlanta, guys. Wow, USA. Oh my god. Sebenarnya US itu nggak pernah kepikiran sama sekali mau pergi ke US. Tapi ya alhamdulillah sih bersyukur karena diminta duty trip ke sini, sekarang kerja. Makin bersemangat lagi nih buat mencari cuan-cuan untuk perusahaan tercinta ini yang mana memberangkatkan gue ke US. Satu kali pun nggak pernah gue kebayang gue bakal bisa ke US. Bahkan dalam wishlist travel list gue itu paling jauhnya cuma ke Eropa. Tentu tahu dong Eropa di mana. Yang pegunungan dan semuanya indah itu. Cuma itu doang yang dulu gue pikirin. Nggak pernah sama sekali gue pikirin buat pergi ke tempat yang lain. Tapi hari ini di sini gue berada di Atlanta, yang notabene juga gue agak takjub juga bisa berada di tengah lingkungan seperti ini. Tadi mungkin udah gue ceritain sekilas di awal, kita berencana berempat, bahkan mungkin kalau mundur ke belakang bukan 24 jam tapi 36 jam yang lalu formasi kita masih sama berempat untuk berangkat. Satu temannya kita yang kemarin baru covid, kena covid baru sembuh, antigennya baru negatif. 3 tadi malam nggak bisa on board karena tiketnya tiket standby sih sebenarnya. Jadi kalau tiket standby itu nggak bisa langsung counter check-in baru langsung on board, tapi harus nunggu dulu bisa check-in, terima tiket baru bisa keluar jalan. Kasihan kemarin padahal udah komplit peralatannya, pasti jamin deh itu di kopernya udah
komplit peralatan ya, namanya juga content creator ya, terus sama content creator kayak gue. Bahkan sudah beli paket roaming operator Indonesia lagi yang mungkin harganya tidak semurah yang gue pakai sekarang di handphone gue. Jadi sebelum berangkat gue, bini gue, keluarga makan bebek. Enak banget bebeknya, pedasnya pas. Tapi ternyata masalah, perut gue kerucuk-kerucuk. Jadi pas gue terbang berangkat, kan kemarin dapat makanan ya, namanya makanan Korea kan ya, mohon maaf lahir batin ya, dengan perut kita kan agak-agak gimana gitu. Mungkin kalau perut gue butuh penyesuaian dulu sama pas dulu. Jadi pas saat habis makan itu tiba-tiba perut gue melilit banget. Ya mau nggak mau ya, kapan lagi kan kita tandain pesawat Korean Air. Akhirnya setelah dari kamar mandi gue langsung balik, dan itu gue coba sebenarnya pengen melek ya, rencana pengen melek karena gue pengen dorongin tidur gue, tapi nggak bisa dong. Akhirnya gue ketiduran. Gue bangun, kan mungkin kalau penerbangan kita domestik pada saat flight pagi kan dibangunin dengan hot coffee atau nggak hot tea kan. Tadi tuh dikasih tray, isinya itu air sama orange juice. Nah kan gue lagi tidur ya, dibangunin buat ngasih mau ambil apa. Nah gue ambil yang paling dekat gelasnya, gue gak ngeliat isinya apa. Ternyata isinya orange juice. Itu pagi hari gue minum, buset melilit banget di perut gue. Abot. Udah selesai landing lah di Incheon. Tadi ngeliat videonya. Nah pas lagi nunggu di Incheon mau boarding, kok perut gejolak muda lagi ya gitu. Kembali gue menandai area airport Incheon. Pas udah boarding baru naik pesawat. Ini pesawat hot meal pertama itu gejolak lagi perut gue. Aduh, ini nggak bisa habis apa di 747 dan kembali gue menandai pesawat 747 Korean Air. Aduh, nggak habis banget. Jadi itulah sekilas. Tapi hot milk kedua perut gue udah baikan, alias udah nggak ada kerucuk-kerucuk aneh-aneh lagi, udah bisa mencerna dan gue bisa minum orange juice tanpa masalah. Anyway, ini siang hari mau kemana? Sejujurnya mungkin gue berangkat sendiri karena Vega kan lagi ada isu sama ART-nya. Berat banget ya, maksudnya pas lagi di sini di belahan dunia lain, tapi ART di rumahnya itu minta berhenti lah intinya. Kalau Vega nggak ikutan dulu, tapi kalau kita akan ke tempat yang gue juga masih setengah mikir kalau udah sendiri ini. Tapi kenapa nggak kita coba gitu? Oh ya, gue juga mau mandi. Ya ampun, 24 jam ini belum mandi. Terus mandi tanpa ada bau. BTW, listrik di sini 110 watt. Gawat ini, peralatan gue udah 20 semua. Wah, gimana ini? Peralatan gue gak pikiran. Gue cuma buat travel adapternya doang, tapi gue gak pikiran kalau di sini cuma 110 watt. Anyway, di US itu minumnya dari keran kan ya? Boleh kan ya? Boleh kan? Boleh dong. Jadi pertama kalinya minum dari tap waternya US. Wow. Gila, bisa minum kan ya? Ya udah lah, bismillah aja lah ya, bismillah. Bisa kan? Kok gua kayak kurang yakin minum aja. Nih, kita lihat reaksinya dalam 4 jam ke depan. Aneh-aneh kan nih perut gue. Halo, ternyata udah malam. Ceritanya rencana kan mau keluar ya. Tadi kan karena gue udah naik kamera gue. Nah tadi kan gue mau keluar. Nah gue tuh rencana tadinya mau ke ini Park Mountain ya. Ternyata itu tuh harus 1 hari ya. Ya udah akhirnya skip. Nah rencana awal tuh mau ke Martin Luther King Jr. Itu kayak museum gitulah, sama Piedmont Park. Atau enggak nanti ke Centennial Olympic Park. Tahunya ketiduran, capek banget badan, bener-bener capek. Padahal pas tadi tiduran tuh langsung apa nih, kok tidur banget. Akhirnya ke ini deh, akhirnya berangkat ke mana? Berangkat ke tempat dinner ya. Tadi gue naik Uber, ya lihat lah ya tadi pas waktu gue berangkat, Ubernya datang Tesla. Pertama kalinya gue naik Tesla, guys, naik Tesla. Dan tadi tuh bareng, jadi kan dari kantor gue kan berdua, sama tadi ada berdua lagi dari kantor yang lain.
Jadi udah tuh berempat kita naik Uber tadi, dan seru sekali. Pakai electric car. Sopirnya Vietnam. Dia cerita dia udah lama nggak ke Vietnam dan dia lahir di sini. Jadi ya itu sebagai US citizen. Karena kan ya balik lagi di sini kan diversity culture-nya kan sangat kenceng ya. Nah udah, jadi sapa udah, because I'm from Asia, so I bump fist him. Take care brother, kata dia. Oh, dan tadi dinner di apa namanya tadi? Nanti gua tulis di video di sini aja boy. Nah itu ternyata sebelahnya tuh si mobil sport yang Porsche atau gitu kayak Porsche. Buset, keren banget. Nggak masalah lama bisa deh kayaknya test drive. Karena ternyata bisa test drive di sana. Sudah semangat sekali kan mobil Porsche twin turbo. Apalagi kalau yang dulu mainnya games balapan pasti kenal sama yang 911 Porsche itu. Udah terlalu malam, jadi dinner. Nah dinner itu sebenarnya fine dining. Yang pertama datang tomato soup ya, yang gue juga bingung sebenarnya. Nih makanya tinggal diseruput aja kan ya, jadi gue tadi makan tuh soup gitu, soup. Terus yang kedua masuk ke main course-nya. Nah main course-nya sebenarnya gue lihat ada ayam sama sosis. Nah ini gue nggak tahu ya siapa yang arrange makanan. Jadi tiba-tiba gue ditanya sama dia, sebenarnya menu makanan vegetarian. Gue pecinta steak. Gue kirain dia nanya ke gue tuh halal food, mau dong. Ternyata enggak, datangnya tuh kayak nasi biryani dikasih buah-buahan itu tuh, baru abis itu dikasih krim. Nah gue tuh dulu inget ada satu kantor yang memang dia itu dari India. Kalau nggak salah sebelum pandemi deh gue ketemu dia pas lagi meeting. Setahu gue itu makanan buat dia. Ya, buat makan vegetarian gitu, yang gue tahu dulu buat yang orang India gitu. Ya udahlah, ketimbang gue nggak makan kan, masa gue bilang I don't want this, I want back to there. Namanya juga opportunities ya kan. Ya apa salah sih cobain. Ditanya sama orang Amerikanya kan, what do you want to eat in here? Ya, gue bilang lah some food that very American. Dan dia bilang rekomendasiin burger. Baru dikasih dessert close penutup itu kayak krim coklat gitu. Pas gue makan, ya Allah itu manis banget. Saat gue kayak sangat berpotensi tinggi untuk terkena diabetes. Udah itu hari pertama yang gue sangat miss banget tuh, sedih banget tuh adalah tadi dari siang ke sore itu gue pakai tidur. Tapi emang gue nggak bisa ngelakin tuh, gue tidur sampai tadi pas waktu gue mau ini. Btw ini gelas kopi standarnya Amerika, kalau ya tau lah kalau misalnya di Indonesia kita cuma kopi kan segini. Ini lumayan gede guys. Buat ukuran kopi. Di sini gue dikasih kopi Royal Cup, kopi hitam. Ini yang gue seduh tadi, si Rainforest. Yang ini nggak gue seduh karena ini decaf. Real man don't drink decaf. Gitu jadi gue tadi minum kopi dulu dan minum kopi hari. Sambil dan tentu saja kalau mau lihat gue kerja. Ini laptop gue. Namanya juga kewajiban nih, biar bagaimanapun juga nggak bisa gue tinggalin. Cuy. Itu besok pagi gue rapat dulu, dan abis rapat rencana kayaknya mau visit satu tempat doang dari awalnya 3 tempat itulah ya. Kita hanya bisa berencana, yang di atas juga yang ngatur bisa atau enggaknya. Jadi gue harus, yang awalnya gue rencana mau ke tadi Stone Park Mountain ternyata bayar dan nggak bisa seharian. Six Flags guys, adrenalin junkie. Six Flags tapi juga sama itu harus seharian juga. Dan museum yang prefer gue datengin dan berbayar sih sebenarnya sih museum Coca-Cola ya. Siapa sih nggak kenal Coca-Cola. Nah, malamnya rencana dinner sama temennya Dian yang tadi siang gue bilang kita berempat. Dulu mau istirahat, mau tidur, kita ketemu besok lagi. Selamat pagi, hari kedua di Atlanta. Mungkin nggak ada kelihatan perbedaan ya bawa screennya gue kayak begini. Itu karena memang pas waktu tadi malam itu gue tinggal tidur, posisinya persis kayak gini. Dulu kan gue tiap kali ke dinas gitu atau ke mana kan selalu gue pasang profile picture WA duty trip gitu kan. Nah sekarang itu gue kayak beban gitu kalau misalnya ngasih tulisan duty trip. Kayak lu gimana? Pokoknya beban moral ya, stok kalau gue tuh nggak mau diganggu. Sedangkan kan gue pengennya orangnya selalu ingin membantu ya, Jadi gue nggak pasang-pasang tuh
Alhasil dampaknya dan efeknya adalah gue ditelepon. Pas ditelepon tuh ya awalnya kayak gue gak kedengeran telepon jam berapa, tapi lama-lama kayak jam 12 gue ditelepon. Maksudnya kalau jam 12 siang di sana berarti kan jam 1 pagi nih hari sini tuh gue ditelepon nanyain kesini gimana, update-nya gimana. Dan sebenarnya kalau tim di ruangan gue itu pada tahu kalau gue lagi duty trip, terutama tim gue pada tahu kan. Tapi kalau yang non tim di luar gue atau di luar unit gue tuh nggak tahu kalau gue lagi duty trip. Jadi main nelfon aja gitu, konfirmasi ininya. Ya udah akhirnya gue jelasin, terus tanya kok lo ngantuk suaranya gitu. Ya gimana ya, gue sebenarnya lagi dinas nih. Oh dinas, seru dong, kemana gitu. Terus gue ceritain lagi Atlanta. Wah sorry banget nih, tengah malam sana ya, gue bangunin lo ya. Ya apa yang gue bilang kayak gitu ya. Akhirnya terima kasih, malam taruh bunyi lagi dong telepon. Aduh. Alhasil dan ngapain gue tentu aja tak bukan adalah membalas email yang ada di laptop gue ini. Itu deh seharian lah ya. Tapi ya udah inilah, udah ada kayak yang tadi gue bilang tuh, gue kayak punya rasa kewajiban saat gue duty trip, tapi gue nggak membalas atau nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang ke gue. Ya walaupun gue duty trip kan gue tetap di bar kantor gue ya. Yang artinya gue tetap inilah apa yang kantor gue minta, terutama tim-tim di kantor gue gitu. Nah pagi ini gue rencana breakfast tuh sebenarnya jam 5. Gue nggak tahu tuh si Rega dia udah bangun apa belum tuh di pagi ini. Kalau misal udah sih gue kayak pengen ngajakin dulu kita makan sarapan pagi aja deh biar nggak terlalu buru-buru, karena gue meeting jam 8.15 itu seharian sampai dengan jam 4 gitu deh. Cerita di pagi hari ini, gue butuh seminggu 2 minggu kali kesini. BTW, karena gue pegang visa US ya, dan alhamdulillah dapetnya lama nih, 5 tahun. Gue kayak pikiran, apa ya kerjaan yang bisa gue dapat di sini gitu, yang nggak perlu tiap hari gitu, tapi bisa remote dan gue bisa visit ke sini. Harusnya ada ya, lumayan ini gratis masuk US. Nggak perlu lagi mikirin visa, karena tentu aja gue mikir kemarin ya, kasihan banget yang apply visa. Kayaknya kalau lu nggak disponsorin, wah berat banget ya dapetnya visa di sini. Kalau mau tahu kegiatan gue berikutnya, gue mau nyetrika. Ikut yuk. Inilah papan setrikaan yang gue masuk. Gue maksud made in USA. Wow. Seperti papan setrikaan pada umumnya, betul? Tidak ada yang spesial berubah, tapi kokoh seperti freedomnya Amerika. Jadi kita mau menggosok sebentar untuk bisa setrikaan. Kita setrika dulu. Nggak ada yang spesial sih dari setrikaan ini selain 110 wattnya aja yang lebih rendah dari wattnya kita. Dan ini tipe setrikaan semprot yang menurut gue bunyinya kayak gear shift turbo di mobil-mobil drag race. Nggak percaya? Nih, coba dengerin. Beres ngel jadi pembalap, kembali ke realitas, yaitu setrika, kemeja, dan celana. Dan ini nih, kalau di US hitungannya adalah Fahrenheit alias kita harus convert dulu 65, kembali ke rumus 65 dikurang 32 dibagi 1,8. Ntar ambil kalkulator. 18,3 derajat. AC ruangan. Ya begitulah di negara dengan perhitungan berdasarkan imperial. Jadi ini ceritanya ya, kita kan mau sarapan. Ternyata sarapan tuh jam salted caramel. 30. Nyalain aja lampunya ya. Menarik sekali memang ya. Can we take it now or? Yeah. Okay, thank you. Orange, baik beres. Ini apa chunky chocolate chip. This is salted caramel. Nih yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Gini.
Selesai kantor yang udah sore banget, langsung balik ke hotel untuk drop CCMRC perintilan pekerjaan dan langsung cabut pergi lagi. Walaupun udah sore, tapi semoga masih sempet lah ya ngunjungin beberapa tempat. Pakai shuttle bus hotel ke airport, langsung sambung pakai MRT yang naiknya itu dari airport Atlanta ini. Sekarang ngecek counter check-in buat penerbangan besok biar nggak pusing aja semisal waktunya kepepet pas sampai di bandara. Ternyata airportnya kayak mall ya, nggak kayak bandara pada umumnya. Apa emang nyambung sama mall? Yes, kita mau ngambil titipan barang Justipan. Sebenarnya bukan Justipan ya. Justip Vega tuh, dia udah ada Justipnya. Itu tuh, North. Sini ya. Domestic Terminal North. Masih itu. Ini MRT-nya atau di sini nyebutnya Marta. Morta. Karena nanti baliknya ke sini lagi, jadi kita langsung beli tiket pulang pergi. Nggak lebih murah harganya, sama aja. Hanya nggak perlu beli lagi pas pulang nanti, alias langsung nge-tap, tinggal masuk. Kalau naik eskalator kayak gini, jadi inget stasiun Gambir ya. Ambil trek arah North Spring dan sore itu Atlanta hujan gede. Perasaan kemarin cerah-cerah aja. Terus yang gue inget typhoon yang sering ada di US itu, antara excited ingin ngeliat, apa ngeri sapu alam. Yes, ini gue udah tahu kalau di US juga macet kayak kita. Bedanya di sini nggak ada plat pribadi arogan pakai strobo minta jalan. Coca-Cola Museum yang tutup dong jam 5. Museum berbayar yang ingin banget untuk masuk ke dalam, malah nggak kesampaian karena udah tutup. Sebelahnya dengan Georgia Aquarium yang terbesar nomor 1 di US dan ada Centennial Olympic Park yang ikonik Atlanta. Lalu ada stasiun TV terbesar juga di dunia yang sangat kita kenal, CNN. Jadi kita sampai di State Farm Arena yang pintunya ketutup semua, Veg. Gimana lihat? Jadi si Vega kan mau beliin jersey-nya ya timnya Atlanta inilah. Nah, cuma nggak ketemu pintu masuknya di mana. Padahal stadionnya gede banget. Ini kalau dilihat kayaknya stadion murni ya, yang nggak ada official merchandise store gitu, karena semua pintunya ketutup. Ini biasanya kalau ada entah mungkin pelatihnya. Oh, NBA Nick Atlanta Hawk. BTW itu apa? Mercedes Arena. Iya dong, bener. Itu Mercedes Stadion. Buset, di sini ternyata ya tempatnya. Kalau ngeliat ESPN Channel, Mercedes-Benz Stadium ini sering dipakai untuk tanding olahraga rugby, yang di sini sebutnya American Football, tapi juga dipakai buat tanding bola juga, alias American Soccer. Dan ini bukti keunggulan sekaligus masalah baru di negara maju, si skuter listrik. Buset, ini gede banget. Ini stasiunnya, buset. Gede banget stasiunnya. Swear, ini gede banget entrance-nya. Apa karena stadion ya? BTW ini Vega beli tiket lagi karena pas tadi di kereta tiketnya hanya dipegang aja gitu, alias jatuh. 50 sen. Jing. Lu nggak bisa ngetap nanti pas exit. Kalau gua ngetap kan di stasiun awal. Udah simpen itu lo. Karena lainnya nggak langsung, jadi nanti kita akan transit ke satu stasiun dahulu untuk melanjutkan ke North Spring. Nah, di sini nih stasiun lanjutannya. Kita nunggu kereta lagi, setelah itu, dan tibalah di stasiun North Spring, stasiun tujuan akhir kita di hari ini. Di stasiun ini ada pabrik piano dong. Udah lama banget nih, gue nggak main piano. Masa ada piano lagi, kita mainkan ya. Gue coba mainin Canon Indie, River Flows ini aja by Yurma. Masa nggak ada piano kita mainkan kan? Maaf ya, kayaknya gue salah lagu. Ini tujuan kita sore hari ini, ketemu lovely family banget Mas Randy dan Mbak Mega yang berbagai pengalaman tinggal di sini. Dengerin ya. Ke North gitu. Kalau dari cuma tahu dari bandara. Kalau dari bandara berarti kalau ke North itu berapa? Satu kali naik aja, naik Marta. Oh, naik Marta itu aja. Ini paling ujung, tapi dia ada bus lagi. Urban gitu ya. Iya. Jadi nggak kota-kota banget. Tadi kalau datangnya siangan bisa ke Bisa sini. jalan-jalan di sini Tengah. sebenarnya masih bisa. Kita dari tadi udah pengen cabut sebenarnya, tapi itu Mas Randy apa namanya? Kita nggak bisa cabut tadi ya, Fik, buatan ngerapatnya ya. Keren sekali nih. Di sini sampai susah tuh nyari pegawai kayaknya. Masih open recruitment gitu. Iya. Sampai sekarang. Karena pandemi kemarin banyak yang udah lay off. Jadi mereka rekrutin lagi tuh sekarang. Kalau driving license di sini gimana sih, Mas?
Oh, di sini harus ada dokumen resmi kayak pelajar yang resmi atau apa ya, harus ada working permit. Mereka boleh bawa pet. Jadi harus documented ya kalau kita bilang. Terus hari mereka ada namanya Wednesday Wellness. Enak banget ya. That's the best. Masalahnya pijat di sini mahal banget. Waduh, pijat mahal sih. Biasa. Terus $50 paling murah. ininya $50. namanya mejanya tuh kayak otomatis bisa berdiri. Kalau mereka mau kerja Berdiri. Yes, kalau ngengeh dari dashboard tadi, betul ini mobilnya Lexus putih. Dan yes, betul banget bro, itu kanannya mobil Mustang biru. Dun, sore ini kita diajak untuk makan sushi. Cuma kalau gua lihat lebih ke resto keluarga yang kemudian gua baru tahu makannya itu makan tengahan. Apa ya bahasa Inggrisnya? Ting middle apa ya? Ya tau lah maksud gua kan, makan rame-rame. Menu pertama keluar adalah mac and cheese. To be honest, this is the real mac and cheese buat gua dong. Macnya lembut dan cheese-nya buset lumer. Mac and cheese ini paling enak dimakan sambil denger success story. Nih ya. Berarti suka dukanya di US gimana mas? Ya kadang-kadang gini aja hidupnya tuh orang lihatnya enak, tapi kita kerja benar-benar pagi bangun kerja pulang kayak gitu aja monoton. Kalau Indonesia kan bisa pergi ke sini sebentar beli ini makanan, kan kita makan Indo juga nggak setiap kalian bisa makan kan. Iya. Kalau di Indo kan mau beli toprak, mau beli bakso, mau beli nasi goreng. Kalau di sini kita ya udah kerja pulang pagi gitu lagi. Sebenarnya ada 7 menu yang lupa gua videoin karena lapar. Ntar gue jelasin di hotel ya. Anyway, ini kita diajak muterin Georgia walau sudah malam. Wah, City Quick Tour. Kebanyakan restoran, brewery, bar. Kalau restoran itu di sini ini ya, nggak ada yang kayak pelang gitu. Rumah makan apa gitu, semuanya sangat ini. Maaf nih. Iya, biasanya pelang gede. Paling enak makan di Indonesia kalau di sini makan kalau bukan fast food harus kasihnya 20% dari. Tengahnya kayak ada park, ada area hijau-hijau gitu. On the right. Kawasannya. Itu kalau siang anak-anak kecil tuh pada main tuh di tengah-tengah tuh. Itu air yang warna-warni. Itu kan ada restoran di atas. Ini adalah hiburan kita. Jadi kita kalau siang, Kalau soal udah weekend di panas sini. kita kemari, anak-anak main air deh di situ. Ini kantor wali kotanya. Kalau wali kota di Indonesia kan dikawal apa. Iya. Sini mah Ini kantor wali kota. biasa aja ya kantor wali kota. Nggak ada pagar-pagar tinggi gitu. Nggak ada. Sini mah bebas kita masuk. Kan kantor publik kan. Biasanya kan orang udah ngumpul tuh nanyain bansos. Sini keren ya. Library nih, public library. Ini perpustakaan. Perpus nih sebelah kiri. Itu kalau gedung parkir gitu tuh jam-jaman juga. Nggak bayar. Oh, nggak bayar. Sini kalau kecuali di Atlanta doang bayar $20 sehari. Ada yang kalau early bird $5. Ada yang jam-jaman. Emang di Indonesia semuanya bayar. New York tapi bayar. Yes. New York Oh, ini very orang ini. expensive. Makanya orang New York. Kenapa mah? Orang New York rata-rata nggak mau punya mobil. Buat sewa garasinya sama bayar parkirnya lebih mahal. Bukan farmasi. Alright. Iya, sini ada Shake Shack. Ini pengen cobain Shake Shack waktu itu lagi heboh banget pertama kali gitu. Ini kan antri gitu. Pas cobain apa ini rasanya begini doang. Sini pom bensin, oh iya sama kayak di Indo lah, banyak jajanan. Coba yang deket di Singapura. Ada sih yang mirip-mirip rasanya Five Monkey. Five Monkey.
Subway udah ada kan di Indonesia? Udah ada. Dulu kita kalau makan Subway ke Malaysia ya. Malaysia. Makan Subway Malaysia. Taco Bell gitu kan di Indonesia ada. Udah. Tapi dia kayaknya nggak cuma di awal aja kayak heboh banget. Parah antrinya. Sekarang kayak Bedanya. Buset, di Jakarta diatepin. Iya, lu Di lihat. sini sama kayak Itu yang mereka jual. Iya, yang mereka jual. Taruh aja gitu. oh, Mau Mercy kek, mau semuanya di luar. Kecuali mobil yang benar-benar aneh. Nah, ini kediamannya Mas Randy dan Mbak Mega. Nyaman banget ya. Dan tentu saja suasana rumahnya ini Amerika sekali. Bagus banget rumahnya. Selain tentu saja ambil barang just tip, kita sambung cerita lainnya yang tentu saja seputaran tentang living in US. Dan sayang banget kalau bukan karena waktu, masih betah banget gue ngobrol di sini. Angin gitu. Karena kedapetan snowstorm dari mana? Dari atas, dari New York gitu. Halo, selamat pagi. Ini hari ketiga di US. Dari malam sebenarnya pas pulang, buset itu ampun nih, ngantuknya keras ke rumahnya temennya Dian ini. Jadi temennya Dian itu yang Mega. Suaminya namanya Mas Randi. Mereka punya 2 anak. Yang pertama itu gue harusnya nggak nyebutin nama ya, karena namanya juga data protection, ntar gue kena GDPR lagi nyebutin. Ya pokoknya anaknya ada kedua, yang laki sama yang anak kecilnya, kedua tuh yang anak cewek. Nah, baru udah pergi tuh ke mana namanya, ke rumahnya, masuk ke rumahnya. Buset, rumahnya tuh sangat kembali rumah Amerika sekali. American house gitulah. Baru ngobrol banyak ya sekilas tentang ya living in US lah, awal muasalnya gimana sih si Mas paling gampang sih sebenarnya gimana sih mereka berdua ini bisa bertemu gitu ya. Nah, ternyata di tarik benang merahnya mereka itu ternyata temannya di SMA ya Dian ya. Koreksi nih kalau misalnya salah. Dan Dian pun temenan sama Mega ini udah dari dulu nih kayaknya, pasti besties banget nih ya Dian. Nah, kemana-mana tuh mereka bertiga tuh. Kalau angkot Mas Randy, Mega sama Dian. Itu Dian, nih lu jadi obat nyamuk banget nih di antara mereka berdua nih. Nah, itu gue tanya, gimana di US selama nggak ada ininya kan? Selama ini kan kita dengar medianya kan, media luar itu kan berbicara di US itu kan mahal dan lain-lain sebagainya. Ternyata insight yang gue baru tahu itu adalah pertama itu semua terstruktur. Jadi pada saat kita mindsetnya adalah pajak dan lain-lain tuh kan mahal tuh. Yang biasa kita dengar kan 9 bulan kita kerja, 3 bulan tuh bayarnya pajak doang, ya kan. Di US sendiri bukan itu berdasarkan dari kemampuannya. Itulah makanya kenapa pada saat seseorang nih melahirkan, ini gue juga bisa bertanya. Jadi di US itu pada saat nih kontraksi mau melahirkan, itu rumah sakit langsung terima, nggak ada bikin maksudnya nggak ada kayak nanya ya, mungkin kalau di kita kan bapak asuransinya ada nggak gitu, BPJS ada nggak ada sama sekali. Jadi langsung langsung tindakan, langsung melahirkan. Nah, pada saat melahirkan barulah ditanya sama rumah sakitnya, bapak ini pekerjaannya apa, ininya apa. Kenapa itu ditanya? Penting karena itu untuk ada komponen subsidinya. Jadi dari government US itu tuh ngasih subsidi untuk mereka yang melahirkan di US. Terlepas apapun statusnya ya, mau itu permanent resident yang biasa kita dapat green card, mau itu visa kerja itu loh, work visa, ataupun visa turis, ini tuh mereka di cover semua dari US loh. Itu yang makanya kenapa kakak sepupu Kak Titi Brian itu pantas ya lahir di US. Ternyata baru tahu nih kiat-kiatnya. Jadi kayak gitu modelnya. Sudah ada, nah baru dibikin plannya. Plannya ini sebenarnya plan apa? Plan pembayarannya. Ya mungkin bahasa kitanya cicil kali ya, dicicil dengan biaya dari batas kemampuannya. Jadi benar tuh bukan berarti
gratis 100% dari pemerintah? Enggak, tapi dilihat dari kemampuannya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalnya ternyata ada uang sama sekali? Percaya nggak percaya nih ya, gue juga kemarin dengar juga shock juga, itu full cover dari pemerintah. Itulah makanya kenapa Mas Randy kemarin bilang, ya lu mau jadi apa di US? Lanjutannya adalah sekolah, pas dari sekolah tuh gratis. Kemarin gue baru tau istilahnya pre-kindergarten. Hampir gue bilang kindergarten. Itu udah free dari awal, terus sampai sekolah elementary school. Mereka ceritain sih tadi kemarin tahapannya, tapi balik lagi karena gue jet lag ya. Aduh, ini kalau ngobrol pagi ini nih, setelah gue bangun nih, pasti gue serap semua. Tapi tadi malam yang masuk dikit karena ngantuknya parah banget. Kurikulum semua nggak sempat gue bahas karena kemarin juga udah malam juga. Mas Randy sama Mega itu ternyata dia tuh masih WNI, masih warga negara Indonesia. Dia punya green card-nya. Anak yang pertama pun lahirnya juga di Indonesia, jadi dia pun juga WNI. Anak yang kedua itu US citizen. Ngeri banget. Kenapa? Karena lahirnya di sini. Ya baru habis itu yang sisanya sih kayak gue tanya yang biasa lah, kalau misalnya sini pekerjaan gimana, terus asuransi gimana, terus ya dibilang sih sebenarnya kalau misalnya ya tinggal diri sendiri aja. Jadi kalau misalnya nganggapnya itu nggak mampu alias kurang kemampuan finansial, itu nanti negara bantu subsidi. Nah cuma ada konsekuensinya, pada saat status tersebut diakui oleh seseorang, maka dia tidak bisa buka usaha gitu. Nah tapi kalau misalnya dia itu bilang secara kemampuan mampu, berarti negara nggak perlu subsidi, nah dia bisa buka usaha. Pinter ya, pantesan jadi negara adidaya nomor 1, negara adidaya, negara superpower, karena konsepnya seperti itu. Sisanya sih gue nggak terlalu banyak tanya juga karena udah malam. Tapi yang gue terharu sebenarnya kemarin dikasih banyak oleh-oleh tuh sama Mas Randy sama Mbak Mega, ini terima kasih banget. Coklatnya terima kasih, aduh terharu sekali. Ini juga rampasan perang buat anak, terima kasih. Wah, sama gue dikasih madu dong, ya ampun baik banget. From the hills of North Georgia, Georgia, ada gimana sih bilangnya? Georgia. Nah, terus apa lagi? Sama gue dikasih nasi. Ya, tunggu dulu, belum selesai. Dan rendang. Yang paling bagi duanya masih Vega, karena kita kan mau nyambung berangkat pagi ini. Gitu deh, jadi kemarin akhirnya pulang. Nah kan kemarin tuh sebenarnya pas tuh gue keluar dari stasiun gue sempet ngeliat tuh, oh ini keretanya itu ternyata nggak sampai ke airport kalau itu jam 9. Nah gue udah pikir tuh udah setengah sadar kan, aduh ini berarti gue naik kereta harus sampai di stasiun apa gitu baru ganti ke Goldland. Jadi dari North Spring pakai Red Line, ntar ganti ke Goldland tuh sampai airport. Dari airport ntar gue harus, nggak tau kalau misalnya satelit masih ada gue kontak, gue naik shuttle, tapi kalau misalnya nggak ada, sebenarnya kan ngebilang ya kalau di atas segitu itu harus by appointment alias harus telepon. Tapi kayaknya gue nggak telepon deh, gue bakal order Uber aja buat balik ke hotel karena bakal capek banget. Dan guess what? Yeah. Udah mulai bahasa Inggris nih gue. Dan coba tebak apa yang bukan didapat rezeki malam itu. Gue dan Vega diantar balik ke hotel pakai mobil. Nih harus kaget nih. Pas waktu awal gue dijemput sama Mas Randy sama Mega, kita berdua dijemput sama mereka, sama keluarga tentu saja yang 2 anak yang lucu-lucu itu. Kita dijemput pakai Lexus. My eyes. Ya mungkin lihat sendiri di video gue. Wow. Buff. Memang gue nggak sempat nanya berapa sih sebenarnya price-nya di sini, tapi Lexus guys. Gue naik Lexus pertama kalinya dalam hidup gue naik Lexus. Warna putih, parkir udah, terus pas kemarin pulang pakai mobilnya warna gelap, kita naik mobil itu dan itu juga Lexus. Kepala ini pusing punya 2 Lexus. Ya itu, jadi kita diantar dan tadi malam tuh Atlanta hujannya gede banget. Sambil ngobrol, gue sebenarnya awalnya cuma ngobrol, tiba-tiba gue hilang gini.
gitu tuh sambil udah badan tuh udah shutdown otomatis terus kaget gitu atau nggak terus. Nah, cuma pas itu gue agak oleng gitu, bagus juga nih sama si Vega tektiman. Pas gue agak oleng, si Vega juga ngobrol kan sama si Mas Randy-nya, karena Mas Randy juga sambil nyetir kan, oh iya gini. Nah pas waktu gue udah agak enakan, baru gue bangun, baru gue nyambungin ceritanya, oh kalau misalnya ini gimana gitu, kalau misalnya, ya kan gue tanya ya, hal yang paling umum di jalan tol, ini jalan tolnya itu sebenarnya berbayar atau enggak, ternyata ini tuh udah free dari tahun berapa gitu. Gue lagi ngomong gitu, gue konfirmasi sama si Vega, jadi gue noleh ke belakang kan, si Veganya tidur. Emang sama-sama jet lag. Ampun dah. Udah akhirnya kita di drop di hotel tadi malam, masuk sini, wah itu masuk udah sempoyangan nih. Jadi gue nyampe nih, kalau mau ngeliat nih belakang ada sopan. Jadi pas waktu gue apa namanya di sini itu gue ini kayak cuma pengen senjorin kaki dulu gitu loh, kan pengen mandi karena masuk kalau ya dari rapat seharian gitu kan, kayak gue pengen bahan gini. Dan guess what gue ketiduran kayak 1,5 jam gitu ketiduran sini. Sejam itu gue kebangun, baru karena gue mandi tuh langsung, gue mandi cepet-cepet langsung pindah ke tempat tidur. Wah udah itu gue hilang, nyenyak total. WA nih, ya maksudnya di sana kan siang ya. Udah nggak kebangun gue, udah nggak gerak apa-apa gue. Udah nggak, wah nggak deh, udah nggak bisa apa-apa, udah nggak. Kalau kemarin gue masih oke ngangkat telepon sama gue baca WA, tapi tadi tuh udah nggak bisa apa-apa gue. Capek banget. Dan benernya ya, jet lag 11 jam ini, perbedaan 11 jam ini nggak enak banget. Sebenarnya tuh hari ini tuh ini lanjutan meeting, karena kan sebenarnya bilateral meeting sama beberapa partner kerjanya. Tapi kemarin nyampetin nge-wrap up gitu loh, karena mereka pun pagi ini udah pada terbang semua. Bukan ke terbang negara masing-masing, tapi ke Miami, Seattle, terus ke Orlando ya, kemarin cerita. Sama ada juga yang ke South Dakota, yang ternyata baru tahu itu sangat minim populasi. Jadi bertanya juga kenapa harus ke sana gitu, ternyata ada klien bisnisnya yang ke sana. Balik lagi, gue tetap berambisi nih. Ini mumpung gue punya visanya US, apa yang bisa gue ini dapetin dari sini ya? Karena orang itu willing gitu buat masuk ke sini gitu, karena opportunity itu gede. Dan kemarin Mas Rini juga bilang gede banget opportunity di sini. Ya karena gue juga nggak niat buat pindah ke sini ya. Mohon maaf nih, kemarin cerita kok nggak ada mie tek-tek gitu ya, kok nggak ada sate ayam lewat gitu. Ntar gue mau cari niat nih gue cari kerjaan apa di sini ya, yang bisa remote dari Indonesia. Dan kalau bisa buat datang ya kayak cuma sekali setahun lah, itu gue bisa banget dengan visa selama 5 tahun ini. Harus gue utilisasi. Ini adalah opportunity yang gak boleh gue lewatkan. 5 tahun siapa tahu dapat dolar gitu kan, amin dulu lah. Nah tadi lanjut lagi, hari ini sebenarnya mau ngapain. Jadi kemarin sempat nge-wrap up di saat antara makan siang sama breakout. Jadi pas waktu kan makan siang kemarin kan kita kayak tour gitu di museum kantor situ. Nah setelahnya itu kita sebelum mulai itu sempat nanya dulu, konfirmasi dulu sana sini. Jadi ada beberapa partner yang kita tanya-tanya. Pas breakout pun juga kayak gitu. Sampai akhirnya pas pulang sih enggak sih, pas waktu udah selesai kita harus tunggu karena kita ngejar waktu kan. Jadi apa yang harusnya dilakuin di hari ini yang sampai siang, dari pagi sampai siang ini udah selesai nih di sela-sela rapat kemarin. Alias jadi udah nggak perlu rapat lagi di hari ini. Yang artinya flightnya yang tadinya mau sore ke New York, kita mau majuin ke pagi. Jadi kita ke New Yorknya di pagi hari ini, standby di jam 9. Itu mungkin paling pagi ini gue udah selesai packing, sebenarnya tinggal tutup koper doang. Sama paling gue mau nge-grab beberapa, biasa kan di sini kan sarapan disediain, ini kan tinggal ngambil aja. Kayak ini gue nemu apa nih, Light Fit Brilliant Blueberry. Jadi kalau blueberry-nya ini sangat pintar. Sama ini juga nih, Light Fit juga. Itu pagi ini doang. Nanti setelah itu packing, jalan langsung kita bawa ke airport buat pindah ke New York. Ikut hari ini kita ganti kota.